Kita melanjutkan tentang kajian kita kaitannya dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas bahwa kata Ar-Rahman Ar-Rahim memiliki kata berasal dari Ar-Rahmah ya. Jadi kasih sayang itu dalam sifat Allah ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kedua sifat Allah ini sebagaimana yang dikatakan oleh mufassirin ya, itu berasal dari Ar-Rahmah. Ini akar kata ya dalam bahasa Arab, mushtaq ya. Jadi sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini merupakan mushtaq, memiliki akar kata yang berarti rahmah, kasih sayang ya. Dua-duanya memiliki arti kasih sayang. Tetapi dari sebagian ulama sebagaimana yang telah kami jelaskan mungkin kemarin yang tidak hadir, bahwa kata Ar-Rahman lebih memiliki sangat begitu ya dalam mubalaghah, dalam kasih sayangnya kepada makhluk, karena diartikan di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Ar-Rahmannya itu Rahmanud dunya wal akhirah ya. Jadi lebih memiliki rahmat dengan alasan apa? Rahmanud dunya wal akhirah. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat di dunia dan di akhirat ya. Jadi dua-duanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmah, kasih sayang di dunia dan di akhirat. Sementara sifat Ar-Rahim hanya pada akhirat ya. Rahmat Allah di akhirat saja. Itu dari pandangan pertama kaitannya dengan sifat Allah Ar-Rahmanir Ar-Rahim ya. Kemudian juga kemarin pada pertemuan sebelumnya juga kita menjelaskan tentang sifat Allah Ar-Rahmanur Rahim, bahwa Ar-Rahman adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Ali Al-Farisi ya, bahwa Ar-Rahman itu adalah sifat umum, rahmat yang umum meliputi semua makhluk ya. Semua makhluk Allah, ini hanya pengulangan yang kemarin ya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman adalah sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluk ya. Dari semua eksistensi yang ada di alam semesta, mau tumbuh-tumbuhan, hewan, kemudian manusia sendiri, mau muslim ya, kafir, dan semuanya itu dalam lingkup rahmat Allah yang Ar-Rahman. Ini yang masyhur di kalangan ulama ya. Jadi nanti kalau misalkan ditanya tentang perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, afwan ini ya, salah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, untuk sifat Rahman Allah itu meliputi semua makhluk Allah. Sementara Ar-Rahim, ini Ar-Rahim hanya untuk mukminin. Ini salah satu dari, makanya terjemahannya itu diterjemahkan apa dalam terjemahan Al-Quran, yang maha pengasih ya. Pengasih artinya untuk semua ya. Dan untuk maha penyayang. Penyayang itu hanya untuk mukminin, hanya khusus untuk mukminin. Jadi dari pelajaran ini bisa kita petik ya, jangan sangat naif sekali ya. Ketika kita mengatakan kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, kemudian merasa Allah sayang pada
diriku, misalkan seperti itu ya. Bahwa kasih sayang Allah terutama dalam materi itu kaitannya dengan sifat Ar-Rahman. Ya, bisa dipahami ya. Jadi Ar-Rahman meliputi siapa saja, manusia siapa saja, yang penting mau berusaha. Nanti ada penafsiran yang lain kaitannya dengan Ar-Rahman. Naif sekali kalau hanya urusan materi itu kemudian disetarakan dengan sifat kasih sayang Allah kepada dirinya, padahal tidak ya. Jadi Ar-Rahman siapa saja yang dalam urusan, terutama urusan duniawi, tetapi untuk menjadi seorang mukminin itu yang dalam melingkup sifat rahimiyah Allah, itu yang betul-betul harus diraih oleh seorang muslim ya. Apakah kita sudah meraih sifat rahimiyah Allah ataukah masih sifat rahmaniyah Allah yang meliputi semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana bil mu'minina rahima dalam surah Al-Ahzab ya, ayat ke-43. Jadi itu dalil yang mengatakan Al-Ahzab 43 bahwa Ar-Rahim ya, sifat Ar-Rahim biar sifat Ar-Rahim hanya untuk kaum mukminin ya, dengan ibadahnya, dengan amalnya, dengan semua yang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah penyayang kepada kaum mukminin di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-43. Ibnu Abbas mengatakan bahwa keduanya menunjukkan makna lemah lembut ya. Jadi baik Ar-Rahman ini yang lain ya. Kalau tadi dikatakan tentang rahmat Allah, Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa baik Ar-Rahman maupun Ar-Rahim itu memiliki arti ar-rifq ya. Ar-rifqu itu dalam pengertian bahasa Arab adalah apa? Lemah lembut. Jadi ini salah satu mustaqnya ya. Ada yang mengatakan tadi berasal dari rahmat Allah ya, baik berupa materi, berupa lainnya ya. Sementara Abdullah bin Abbas mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim berasal dari kata ar-rifq, yaitu memiliki makna lemah lembut. Apa yang didasarkan ada sebuah riwayat ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha lembut ya, tidak kasar ya. Ini juga harus yang kita contoh dari Allah ya. Yuhibbur rifqa, suka kelembutan, lemah lembut kepada orang lain, murah senyum pada orang lain ya. Itu salah satunya kayak seperti Pak Yuli gitu ya, misalnya dengan lemah lembut ketika bertemu dengan orang lain dengan senyuman, dan itu salah satu cerminan misalnya. Wa yu'ti 'ala rifq, dan dia memberi kepada sikap lemah lembut pahala ya, memberikan pahala. Ma la yu'ti 'alal 'unf, ya, memberikan pahala kepada orang yang berlemah lembut kepada manusia semuanya ya, yang tidak diberikan kepada sikap yang kasar. Ini dalil bagi Abdullah bin Abbas ketika mengatakan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim adalah memiliki arti apa tadi? Lemah lembut. Dan di antara sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada yang lebih kuat lemah lembutnya, tetapi Abdullah bin Abbas tidak menyatakan di mana sifat, apakah Ar-Rahman ataukah Ar-Rahim. Yang jelas kata beliau, di antara salah satu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah yang lebih kuat, ada yang lebih kuat maha lemah lembutnya itu. Ibnul Mubarak mengatakan makna Ar-Rahman adalah apa di situ? Ini juga pengertian yang lain ya.
Ini juga kalau disimpulkan ini hampir sama dengan ini ya, kalau kita merenungi makna tadi umum, ada makna khusus dari rahmat ya. Ibnul Mubarak mengatakan bahwa makna Ar-Rahman ya, pengertian Ar-Rahman adalah jika diminta maka memberi, idza suila yu'ti, idza suila yu'ti. Ini pengertian yang Ar-Rahman menurut Ibnul Mubarak. Apabila diminta maka Allah akan memberi. Ini hampir sama dengan makna umum tadi ya, karena secara umum setiap hamba Allah yang berusaha mencari rahmat yang umum tadi ya, berupa apa tadi, berupa nikmat, berupa rezeki, berupa macam-macamnya, maka Allah akan memberi. Tetapi ini keistimewaannya rahimiyah Allah ya. Tetapi sifat ar-rahim, kata beliau, bila tidak diminta maka Allah akan murka kepadanya. Paham ya? Ini perbedaannya. Sedangkan ar-rahim, ar-rahim jika apa? Tidak diminta maka Allah murka kepadanya. Ini saking ininya Allah ya kepada kaum mukminin ya. Ini kaitannya dengan makna yang khusus tadi ya, untuk kaum mukminin. Jadi Ar-Rahim jika tidak diminta maka Allah akan murka kepadanya, kepada orang yang tidak memintanya. Tetapi Ar-Rahman lebih umum lagi, jika diminta Allah akan memberi. Tidak disisipkan tentang kemurkaan. Jadi mereka jika tidak meminta misalkan dari sifat Ar-Rahmaniyah Allah ini, jadi Allah membiarkan saja. Karena ini bersifat umum bagi semua makhluk Allah. Tetapi sifat Rahimiyah karena kekhususan kasih sayang Allah kepada kaum mukminin, maka jika kaum mukminin tidak meminta Allah, kepada Allah, maka Allah akan murka, akan marah kepada seorang mukmin. Ya, bisa dipahami ya di sini maksudnya ya. Ini juga kaitannya dengan pemahaman yang sebelumnya tentang keumuman dari sifat Ar-Rahman. Jadi ada perhatian khusus kepada sifat rahimiyah Allah yang dikhususkan kepada mukminin tadi. Jika tidak meminta kepada Allah maka Allah akan murka. Sementara dalam sifat Ar-Rahman jika diminta maka Allah akan memberi. Jadi tidak ada konsekuensinya kalau misalkan dia tidak meminta, maka Allah tidak akan membiarkan saja begitu ya, karena bersifat umumiyah tadi ke semua hambanya. Makanya dalam sebuah riwayat diriwayatkan yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, man lam yas'alillah yaghdab alaih, bahwa orang yang tidak pernah meminta kepadanya maka Allah akan murka terhadap orang itu. Makanya waktu beberapa pertemuan sebelumnya saya pernah membahas tentang inna doa huwal ibadah. Masih ingat ya, bahwa doa itu adalah ibadah ya, doa itu adalah ibadah ya. Dalam surah Mukmin yang pernah saya bacakan waktu itu, kaitannya tentang pentingnya orang-orang yang berdoa kepada Allah. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, ya, orang-orang yang sombong terhadap beribadah kepadaku, yaitu berdoa, tidak mau berdoa, diibaratkan oleh orang-orang yang sombong ya, maka Allah akan marah kepadanya. Ini juga kaitannya dengan itu ya, dengan doa tadi. Orang yang tidak memohon kepada Allah maka Allah akan murka kepadanya ya.
Jadi ini juga Ibnu Jarir juga menceritakan ya bahwa ia pernah mendengar Al-Azrami berkata sehubungan dengan makna Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman artinya maha pemurah kepada semua makhluk. Ya, ini juga kaitannya dengan tadi ya. Jadi kalau tidak diminta ya sudah dibiarkan saja oleh Allah. Tetapi khusus sifat rahimiyah kepada kaum mukminin jika tidak diminta maka Allah akan murka kepadanya. Sedangkan Ar-Rahim kata Ibnu Jarir menguatkan tadi ya, yang makna umum ada makna khusus, maha penyayang kepada kaum mukminin. Ya, apa dalilnya? Dalam surah Toha ayat 5, Ar-Rahman 'alal arsyis tawa. Jadi Tuhan yang maha pemurah bersemayam di atas arsy. Ya, ini istawa juga pengertiannya macam-macam ya. Saya tidak ingin menyebutkan perbedaan kaum mutakallimin kaitannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menyebut nama Ar-Rahman dalam surat Toha ayat yang kelima ini, yaitu agar semua makhluk memperoleh kemurahan rahmatnya. Jadi ini tadi yang menunjukkan keumuman bahwa sifat rahmaniyah Allah itu meliputi kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk sifat rahimiyah kepada kaum mukminin dalilnya adalah Al-Ahzab ayat ke-43 tadi, wa kana bil mu'minina rahima ya. Wa kana bil mu'minina rahima ya. Kemudian dalam pembahasan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim dikatakan bahwa sifat Ar-Rahman itu hanya disandang oleh Allah. Jadi selain Allah tidak boleh menyandang sifat Ar-Rahman. Ini perbedaan dengan Ar-Rahim ya. Makanya dalam ayat Al-Isra ayat 110, Qulidullah awidur Rahman. Katakanlah wahai Muhammad, serulah, berdoalah kepada Allah atau serulah kepada Ar-Rahman. Tidak ada, namanya tidak boleh orang memakai nama Ar-Rahman. Adanya Abdurrahman. Kalau Abdurrahman tidak apa-apa ya. Abdur itu kan artinya hamba ya, hamba Ar-Rahman. Ya, makanya salah satu sifat Allah yang tidak boleh disandang oleh selain Allah adalah Ar-Rahman. Itu yang membedakan. Sementara di dalam surat Az-Zukhruf ini yang juga menunjukkan itu ya, wasu'ila man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatu yu'badun. Ini juga dalilnya ya. Tadi di samping Al-Isra ayat 110 dan Az-Zukhruf ayat 45 ya, yang menunjukkan tentang sifat Ar-Rahman hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Ar-Rahim itu bisa disandang kepada selain Allah. Apa dalilnya? Di dalam surah At-Taubah ayat 128. Atau bisa nanti merujuk ya, bisa ditulis, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya kan? Raufur ini menceritakan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ar-Rahim juga digunakan sifat oleh Rasulullah. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang utusan min anfusikum, ya, dari kalian sendiri ya, dari diri kalian sendiri, azizun 'alaihi ma anittum, begitu berat perhatian kepada Rasulullah, kepada umatnya, luar biasa ya. Begitu berat olehnya penderitaan umatnya, penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan ya kepada kalian ya. Kemudian raufur rahim, belas kasihan lagi penyayang terhadap kaum
mu'minin. Artinya Rahim di situ bisa digunakan untuk kepada seorang selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sama seperti yang sifat-sifat yang lainnya seperti Ar-Razik, Al-Khaliq, ya, yang apa namanya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah sudah selesai kaitannya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Pengertian tadi dari mufassirin, maksud dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Jika ada pertanyaan, fal yatafaddal mashkura. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Sekalian yang akan bertanya kami persilakan. Sudah jelas, karena kemarin juga sudah dibahas. Oh, monggo Pak Bambang, silakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah diingatkan kepada kita semuanya bahwa juga Rasulullah pernah menyampaikan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innakum la takturuna khudratahu. Renungkanlah, pikirkanlah ciptaanku, janganlah kamu berpikir tentang zatku, niscaya kamu tidak akan mampu mengukur kekuasaannya. Nah, bahkan Ustadz dulu pernah menyampaikan bahwa kita berpikir, kita merenung sesaat itu jauh lebih baik daripada sholat istilahnya satu hari satu malam. Ini adalah pentingnya kita adalah untuk merenung atau bertafakur terhadap ayat Allah, baik itu yang bersifat kauliyah atas ayat Allah yang tersurat maupun yang bersifat kauniyah yang tercipta. Nah, ulama pernah menyampaikan, jadikanlah kematian ini sebagai bantal tidurmu. Ini kira-kira maknanya apa ini, ya. Kemudian dari pemaparan Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi, bahwa kalau Ar-Rahman itu berarti bersifat umum, ya. Ini adalah untuk makhluknya, baik itu yang meminta maupun yang tidak meminta. Kemudian Ar-Rahim bersifat khusus, itu karena adalah untuk akhirat dan khusus orang yang beriman, sehingga apabila orang tadi tidak memintanya, maka Allah akan murka terhadap hambanya. Sebagaimana tadi telah disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sadkunal jahannam mudakhirin. Al-Mu'min 60 ini. Jadi berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya pasti kamu akan aku kabulkan. Sesungguhnya ketika orang-orang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah akan murka dan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat atau mungkin konsep sehingga orang-orang yang memiliki istilahnya stakeholder mengambil kebijakan ini, dia selalu bertafakur kepada Allah sehingga bisa melaksanakan apa sesuai dengan koridor aturan-aturan yang disesuaikan. Karena ketika kita adalah melakukan eksploitasi terhadap alam dengan semena-mena, maka alam akan kembali menimpa kepada semuanya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi kaitannya kiat-kiat untuk orang selalu
mengingat ya, tafakur. Apakah ini ada kaitannya bahwa jadikanlah kematian ini sebagai bantal tidurmu? Ada ulama yang pernah mengatakan demikian. Apakah kita harus selalu menyiapkan bagaimana kehidupan setelah kematian, atau ketika kita melakukan salah ingat kematian berarti kita tidak bisa melakukan orang yang angkuh, sombong, iri, dengki dan sebagainya? Terima kasih. Ya, dari manfaat-manfaat yang insya Allah akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang, kita akan bisa memiliki kiat ataukah cara ya, sehingga kita betul-betul memanfaatkan tentang tafakkur tadi, sebagaimana yang saya katakan ya, tentang jadi dalam kehidupan apapun ya di dunia, tanpa tafakkur itu tidak akan pernah terwujud. Tidak hanya urusan ukhrawi tetapi juga urusan duniawi ya. Makanya di dalam salah satu manfaat bertafakkur itu adalah menambah ilmu ya, ilmu. Orang yang cuek, tidak mau belajar tentang agama, itu juga salah satu bentuk orang yang selalu menjauhi untuk bertafakkur. Makanya di awal tadi saya mengatakan salah satu contoh untuk bertafakkur tentang Al-Quran ya, kita mempelajari kandungan Al-Quran. Bagaimana mungkin kita tahu sifat Ar-Rahman ini untuk apa, Ar-Rahim, sifat Rahimiyah ini untuk apa, pengertiannya bagaimana ya, dari beberapa pengertian yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah, kemudian ulama-ulama kita ya, yang tentunya bukan berpendapat atas dirinya sendiri ya, bukan ra'yunya, tetapi berdasarkan riwayat, termasuk Ibnu Abbas tadi juga yang mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim memiliki akar kata kelemah lembutan begitu ya. Ini juga sebenarnya contoh bagi kita ya, dengan kita merenungi ya apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, tidak akan mungkin ada permusuhan ya kan. Coba antum amalkan ya riwayat Ibnu Abbas tadi yang dinukil oleh Ibnu Abbas juga dalam riwayat, Allah mencintai kelemah lembutan ya, dan Allah memberikan pahala orang yang lemah lembut, yang tidak diberikan pahala kepada apa tadi, orang yang bersikap kasar ya. Ya, antum berlemah lembut saja pada sesama itu sudah memiliki arti apa, sifat Rahmaniyah dan Rahimiyah ya, itu sudah ya. Ini kan contoh sebenarnya ya, sifat Allah ini kan semuanya contoh dan teladan bagi kita ya, bagi orang yang mau merenungi, mau belajar. Makanya penting ya, kenapa jenengan harus belajar fikih misalkan ya kan, dalam ibadah kita yang sangat penting itu. Coba antum bayangkan kalau ibadahnya kacau balau ya, tidak sesuai fikihnya, wudunya, tata cara toharohnya bagaimana, misalkan kita tidak mengetahui dengan baik ya, yaitu tadi akan menyebabkan seseorang apa namanya istilahnya dalam beragama itu tidak seperti, dan makomnya jelas berbeda ya. Saya selalu mengatakan ya, orang yang mencari ilmu, mendalami ilmu dalam agama, kemudian yang lebih penting lagi mempraktekkan tadi, itu tidak sama dengan orang yang penting sholat ya kan, yang penting. Makanya saya selalu mengatakan, orang yang melakukan sholat itu jangan hanya raf'ut taklif istilahnya. Pernah dengar istilah itu ya? Raf'ut taklif itu yang penting sudah menunaikan taklif. Kan ada orang sholat, alhamdulillah anak sudah sholat. Jadi sholat itu kayak apa ya, tanggung jawab yang kalau sudah dilakukan bebas begitu ya. Jadi lakukan sholat itu dengan apa? Dengan penuh kecintaan,
dengan penuh harapan ya, sangat berbeda ya. Orang menjalankan sholat karena tanggung jawab ya kan, yang penting selesai, tanggung jawab saya sudah selesai ya kan. Ya itu juga perlu perenungan, perlu pembelajaran. Makanya nanti akan saya sampaikan salah satu faedah orang yang bertafakkur itu adalah akan mencapai ilmu. Tujuannya itu ilmu. Dan beberapa tujuan yang insya Allah saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang tentunya. Mas Antum, kaitannya juga dengan Ar-Rahmanir Rahim ya, itu juga masuk tadi ya, hubungannya tafakkur dengan apa yang kita pelajari dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mungkin padahal yang lainnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan demikian selesailah sudah kajian tafsir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindungi dan meridhoi setiap langkah-langkah kita. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.